Teori belajar humanistik dan penerapannya dalam pembelajaran. Konsep belajar menurut psikologi humanistik. Di sini saya memberikan pengertian teori dan pentingnya faktor motivasi ataupun pengalaman emosional. Adapun beberapa pandangan teori yang berbeda sebagai berikut. Pandangan Rogers tentang belajar. Dalam proses belajar, anak tidak dididik untuk menjadi orang lain, tapi dibiarkan untuk menjadi dirinya sendiri. Pentingnya tugas pendidik adalah untuk membentuk anak menjadi apa yang mereka kehendaki. Berikut akan saya sampaikan tentang prinsip-prinsip belajar teori humanistik. Yang pertama adalah hasrat untuk belajar. Hasrat untuk belajar merupakan suatu hal yang bersifat alamiah bagi manusia. Hasrat ingin tahu ini menjadi penyebab seseorang senantiasa berusaha mencari jawaban dengan mengalami aktivitas belajar secara terus-menerus. Yang kedua adalah belajar bermakna. Makna sangat penting dalam belajar, sebab sesuatu yang tidak bermakna bagi dirinya tentu tidak akan ia lakukan. Mereka akan senantiasa menimbang-nimbang apakah aktivitas tersebut mempunyai makna atau tidak bagi dirinya. Yang ketiga adalah belajar tanpa hukuman. Hukuman memang dapat membuat seseorang untuk belajar, tetapi hasilnya tidak akan bertahan lama. Oleh karena itu, agar anak belajar justru harus dibebaskan dari ancaman hukuman. Keempat adalah belajar dengan inisiatif sendiri. Belajar dengan inisiatif sendiri berarti membuktikan pembelajar mempunyai motivasi yang tinggi untuk belajar. Dengan melakukan belajar dengan inisiatif sendiri, ia akan berusaha dengan totalitas pribadinya untuk mencapai sesuatu yang ia cita-citakan. Belajar dan perubahan. Dunia terus berubah, dan siapapun di dunia ini tidak dapat menangkal untuk perubahan. Oleh karena itu, pembelajar haruslah dapat belajar dalam segala kondisi dan situasi. Berikut adalah pendapat Rogers dalam mengemukakan pendapatnya tentang langkah-langkah pembelajaran. Dalam pendapat Rogers ini, Rogers mencantumkan 7 peran penting sebagai pendidik. Berikut adalah pandangan Bloom dan Cradwell terhadap belajar. Tujuan belajar yang mereka kemukakan dirangkum ke dalam 3 kawasan. Yang pertama adalah kawasan kognitif yang terdiri dari 6 tingkatan. Lalu yang kedua adalah kawasan afektif yang terdiri dari 5 tingkatan. Yang ketiga adalah kawasan psikomotorik yang terdiri dari 5 tingkatan. Berikut akan saya sampaikan pandangan Kolb terhadap belajar, yaitu yang pertama adalah pengalaman konkret. Yang kedua adalah pengamatan afektif dan reflektif. Dalam hal ini, siswa dapat mengadakan observasi aktif serta memikirkan secara aktif bagaimana kejadian itu dapat terjadi. Yang ketiga adalah konseptualisasi. Siswa mulai belajar untuk membuat abstraksi atau teori tentang sesuatu. Pada tahap ini, siswa diharapkan sudah bisa membuat aturan-aturan umum yang berbeda tapi mempunyai landasan aturan yang sama. Yang keempat adalah eksperimen aktif. Siswa sudah mampu mengaplikasikan suatu aturan umum, konsep-konsep, teori-teori, atau aturan-aturan ke dalam situasi yang nyata. Berpikir deduktif banyak digunakan untuk mempraktekkan konsep lapangan. Menurut Kolb, siklus belajar ini terjadi secara berkesinambungan dan berlangsung di luar kesadaran si pembelajar. Berikut adalah pandangan Honey dan Mumford terhadap belajar. Penggolongannya dibagi menjadi 4 macam.
Setelah kita membaca tentang aktivis, selanjutnya kita akan membaca tentang reflektor. Reflektor, mereka cenderung sangat berhati-hati mengambil langkah. Dalam proses pengambilan keputusan, siswa ini tipe cenderung konservatif. Yang ketiga adalah teoritis. Banyak tipe siswa yang sangat kritis dalam hal ini. Bagi mereka, berpikir secara rasional adalah sesuatu yang sangat penting. Secara skeptis dan tidak menyukai hal-hal yang bersifat spekulatif. Yang keempat adalah pragmatis. Mereka yang menaruh perhatian pada aspek praktis dari segala sesuatu. Bagi mereka, sesuatu dikatakan ada gunanya dan baik hanya jika bisa dipraktekkan. Selanjutnya adalah pandangan Habermas terhadap belajar. Penggolongannya dibagi menjadi 3 tipe. Selanjutnya, penerapan teori humanistik dalam pembelajaran adalah melalui tahap-tahap berikut. Sekian video pembelajaran tentang teori humanistik, semoga bermanfaat. Terima kasih.